Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi saya terhadap praktik micro teaching dari teman saya yaitu Safa Salsabila dan Halda Ardelia. Yang pertama adalah praktik dari Safa Salsabila. Yang pertama adalah tentang kesesuaian RPP. Dalam praktik pengajarnya Safa, kesesuaian RPP sudah sesuai dengan model dan metode yang digunakan. Kesesuaian terhadap waktu juga cukup sesuai, namun hanya kelebihan waktu sedikit. Yang kedua tentang pendahuluan. Kegiatan pendahuluan sudah dibuka Mbak Safa dengan baik, dengan waktu 4 menitan, sudah memberikan pemantik, sudah memberikan motivasi dan lain sebagainya. Untuk cara ceramah, Mbak Safa sendiri memiliki kepercayaan diri yang baik dan suara yang lantang. Dia juga sudah lumayan menguasai materi begitu. Meskipun Mbak Safa hanya menggunakan PPT, namun PPT yang digunakan sudah cukup bagus dan menarik. Untuk jalannya diskusi sudah dilakukan dengan baik. Mbak Safa juga sudah mengontrol tentang jalannya diskusi, memperhatikan siswa ketika berdiskusi, berkeliling, dan lain sebagainya. Untuk antusiasme peserta didik, menurut saya biasa saja. Maksudnya siswanya tidak yang antusias sekali ataupun lemah sekali, karena Mbak Safa dalam berjalannya mengajar itu beberapa kali mengajak siswa untuk memberikan contoh, menanyakan tentang materinya, dan memberikan ice breaking untuk meningkatkan semangat siswa dalam melakukan pembelajaran pada hari itu. Untuk kegiatan penutupnya, terlihat Mbak Safa masih sedikit kebingungan dalam membuat kesimpulan, namun sudah memberikan informasi tentang materi selanjutnya. Mbak Safa juga sudah mengajak siswa untuk membuat kesimpulan tentang materi pada hari itu. Ridho, dikerjakan sendiri, Ridho. Dalam antropologi itu, dia merupakan pemikiran yang merupakan sudut pandang yang berpendapat bahwa semua hubungan itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Nah, kalau perspektif emik dan etik, perspektif emik itu berasal dari sudut pandang. Tambahan untuk kekurangan menurut catatan saya adalah Mbak Safa terlalu lebih banyak meminta contoh kepada siswa. Jadi menurut saya alangkah lebih baik jika guru juga memberikan contoh begitu. Selanjutnya adalah hasil observasi saya terhadap hasil praktik micro teaching Halda Ardelia. Untuk kesesuaian RPP sudah sesuai, semua dilakukan sesuai dengan model dan sintaks yang ada di modul. Namun untuk waktu kurang sesuai karena hanya dijalankan 22 menit 85 detik. Untuk kegiatan pendahuluan, Mbak Halda sudah membuka dengan cukup bagus meskipun agak sedikit belibet. Lalu sudah melakukan ice breaking pada kegiatan pendahuluan untuk meningkatkan semangat siswa untuk memulai pembelajaran pada hari itu. Cara ceramah dari Mbak Halda Ardelia menurut saya sudah cukup baik. Percayaan dirinya juga sudah cukup baik, dilakukan dengan suara yang cukup lantang meskipun memang ada beberapa yang masih dijelaskan dengan suara yang terlalu cepat. Mbak Halda hanya menggunakan PPT, namun tidak apa, itu sudah cukup bagus dan menarik PPT-nya. Meskipun ada beberapa
slide PPT yang masih terlalu banyak tulisannya begitu. Untuk jalannya diskusi, Mbak Alda sudah memimpin dengan baik, sudah dibagi sebelumnya oleh menjadi beberapa kelompok dan materi yang akan didiskusikan. Namun untuk keadaan yang kemarin mungkin Mbak Alda bisa meminta siswa untuk membentuk lingkaran agar memudahkan siswa dalam berdiskusi. Jadi tidak terlalu jauh gitu jangkauannya, karena kemarin itu duduknya satu baris begitu. Untuk antusiasme peserta didik menurut saya cukup baik, namun biasa saja karena meskipun di awal pembelajaran sudah dilakukan ice breaking dan sudah terlihat siswanya antusias untuk melakukan pembelajaran pada hari itu, namun pada pertengahan pembelajaran siswa kembali hanya diam begitu. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Mbak Halda juga hanya beberapa yang menjawab tanpa ada tanggapan atau sanggahan dari peserta didik yang lain gitu. Untuk kegiatan penutup sudah cukup baik, namun ada beberapa hal yang masih dilupakan oleh Mbak Halda, seperti tidak memberikan informasi tentang materi yang selanjutnya yang akan dipelajari, namun sudah mengajak siswa membuat kesimpulan dan Mbak Halda juga sudah memberikan kesimpulan atas materi pada hari itu. Menurut saya, guru merupakan salah satu profesi yang mulia karena guru bertujuan untuk mampu mendidik anak menjadi manusia yang bermanfaat, bertanggung jawab, berwawasan, berperilaku baik di kemudian hari. Bahkan dapat membentuk anak untuk menjadi pemuda yang nantinya akan mampu membantu memajukan Indonesia. Menjadi guru bukanlah sesuatu hal yang mudah, perlu pengetahuan dan wawasan yang luas, persiapan yang panjang, pendidikan yang prosesnya juga panjang, kesabaran serta kontrol emosional yang baik, dan lain sebagainya. Selain itu, guru juga tidak hanya dituntut untuk mentransfer ilmu pengetahuan saja, namun guru juga dituntut untuk mampu menjadi teman yang bisa diajak cerita siswa, menjadi orang tua yang mampu mengajarkan perilaku dan lain sebagainya. Namun di Indonesia sendiri profesi guru terkesan terabaikan karena masih banyak guru-guru yang memiliki atau mendapatkan gaji yang sedikit. Padahal guru menjadi perantara bagi pemerintah untuk mencerdaskan bangsa yang kemudian akan bermanfaat bagi Indonesia. Seharusnya guru dapat menerima gaji yang sesuai dengan kemampuannya. Tentang kesiapan saya menjadi guru, bukan tidak ingin menjadi guru, namun masih banyak hal-hal yang menurut saya belum mampu untuk melakukannya. Masih banyak hal-hal yang harus saya pelajari dan saya siapkan untuk menjadi guru itu sendiri. Untuk itu, hingga saat ini saya masih belajar dan berusaha semaksimal mungkin untuk masa depan saya, baik itu menjadi guru ataupun tidak nantinya.